Nah, namun di sini untuk teman-teman yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu di sini P1 dan juga P3, ini dikatakan lolos passing grade tapi tanpa formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat guru honorer peserta seleksi P3K Guru tahap 2. Di sini setelah kita mulai tanggal 7 sampai tanggal 10 itu melaksanakan seleksi kompetensi tahap 2 ya. Di sini kita tinggal menunggu untuk pengumuman prasangga. Ini adalah tanggal 16 Desember 2021. Nah, kurang lebihnya di sini kurang 3 hari lagi teman-teman, kita sudah akan mengetahui apakah kita lolos ataukah tidak. Nah, di sini kita untuk saat ini meskipun kita lolos passing grade ya, ini kita belum dinyatakan lolos dikarenakan kita ini nggak tahu teman-teman untuk pesaing kita itu siapa saja, kemudian nilai mereka itu berapa. Nah, nanti kita bisa mengetahuinya itu mulai tanggal 16 Desember ini teman-teman. Namun bagi teman-teman yang nanti tanggal 16 Desember ini dinyatakan lulus, ini jangan senang dulu ya, dikarenakan nanti masih ada masa sanggah. Bagi teman-teman yang nggak lolos bisa menyanggah, dan nanti untuk finalnya yang diangkat menjadi ASN P3K ini diumumkan pada pasca sanggah, yaitu tanggal 30 Desember 2021. Nah, sobat semuanya, jika kita nanti lolos passing grade akan tetapi tidak ada formasi atau kita kalah perankingan teman-teman, pada video ini kita akan berbagi kabar gembira guru honorer bagi teman-teman yang masuk dalam seleksi serta P3K Guru tahap 2 ya, yang nantinya ini termasuk sudah lolos passing grade, ini nanti tanpa formasi. Ya, teman-teman yang sudah lolos passing grade tapi kalah perankingan itu kan nggak kebagian formasi. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru dari Kemdikbud, yaitu kabar gembira guru honorer peserta seleksi P3K Guru tahap 2. Ini termasuk juga bagi teman-teman yang nantinya itu pada saat pengumuman prasangga atau pasca sanggah sebenarnya ini sudah lolos passing grade, akan tetapi tidak kebagian formasi teman-teman. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi ini kita kutip dari jpnn.com, yaitu 4 pernyataan 2 pejabat menguntungkan peserta tes P3K Guru tahap 2. Nah, ini teman-teman informasinya, yaitu jpnn.com Jakarta. Pelaksanaan tes P3K Guru tahap 2 saat ini masih berjalan. Rencananya nanti pada tanggal 16 Desember 2021 untuk hasil tesnya ini nanti akan diumumkan oleh Panselnas. Namun kita harus tahu bahwa nanti untuk di tanggal 16 ini adalah masih sifatnya prasanggah teman-teman. Seperti di pengalaman tahap 1 kemarin, teman-teman yang di prasanggah dinyatakan lulus itu setelah pasca sanggah tidak lulus, kemudian yang awalnya nggak lulus ini bisa menjadi lulus. Itu adalah dikarenakan indikasi keberhasilan dari teman-teman yang melakukan sanggah teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, di sini berikutnya terkait tes P3K Guru tahap 2 ini ada 4 pernyataan 2 pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang menguntungkan para peserta, yaitu yang pertama teman-teman terkait tentang afirmasi. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita bahas teman-teman terkait tentang afirmasi ya. Untuk afirmasi P3K Guru di tahap 2 ini masih sama dengan afirmasi yang ada di tahap 1 kemarin teman-teman. Jadi di sana ada berbagai macam afirmasi, misalkan afirmasi cerdik itu 100% ya, lalu langsung lulus untuk yang kompetensi teknisnya. Kemudian untuk afirmasi usia itu 15%, disabilitas 10%, kemudian THK 2 itu adalah 10%. Termasuk juga untuk hitung-hitungannya penentuan kelulusan ini juga sudah sering kita bahas pada channel ini. Jadi teman-teman, untuk yang pertama ini adalah terkait tentang afirmasi. Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemdikbudristek Iwan Syahril mengungkapkan afirmasi tetap diberikan kepada peserta tes P3K Guru tahap 2 ini teman-teman, yaitu guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja minimal 3 tahun kerja ini mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis yaitu sebesar 15%. Guru honorer disabilitas mendapatkan tambahan afirmasi 10%, kemudian honorer K2 ini mendapatkan tambahan 10% teman-teman untuk afirmasinya.
Jadi di sini untuk afirmasi, daftar afirmasi ini sama teman-teman dengan afirmasi yang ada di tahap 1 kemarin teman-teman. Berikutnya peserta yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman, ini afirmasinya ini adalah 100% ya, atau 500 poin. Nah ini, kemudian yang kedua teman-teman, tidak ada guru induk dan juga non induk. Nah ini teman-teman, jadi berbeda dengan tes tahap 1 kemarin. Kalau di tes tahap 1 itu ada istilah guru induk dan juga guru non induk. Akan tetapi di tahap 2 ini tidak ada lagi istilah tersebut. Jadi semua ini rata ya, punya hak yang sama. Dan nanti untuk penilaiannya, penentuan kelulusan itu diambil dari yang lolos passing grade dan juga perankingan nilai tertinggi teman-teman. Jadi dari 4 peserta, dari guru honor sekolah negeri, guru honor sekolah swasta, lulusan PPG, THK 2 itu nanti memiliki hak yang sama. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dan lolos passing grade itulah yang akan mengisi formasi dan melakukan pemberkasan di angkat ASN P3K teman-teman. Jadi di sini di tahap 2 ini tidak ada lagi guru induk dan juga guru non induk. Seperti yang disaksikan oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek, Nono Suryani ini menegaskan ya, pada tes tahap 2 tidak ada guru induk dan juga guru non induk lagi. Artinya semua peserta baik itu guru honor, guru swasta, lulusan PPG bisa melamar ke sekolah-sekolah yang ada formasinya. Dengan catatan masih dalam satu wilayah kewenangan. Yang ketiga teman-teman yaitu penentu kelulusan. Untuk penentu kelulusan, nah di sini Sekretaris Dirjen GTK Nono Suryani mengungkapkan penentuan kelulusan tetap berpedoman pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah di sini untuk Kemenpan RB tersebut dibagi dalam 3 kategori teman-teman. Ini juga sudah sering kita bahas ya kemarin, yaitu untuk kategori 1 ini penentuan kelulusan sesuai passing grade dalam Kemenpan RB 1127. Ini adalah dari passing grade awal teman-teman. Kategori 2 ini berdasarkan usia 50 tahun ke atas ya, yang mana passing grade kompetensi teknisnya ini 0, artinya tidak dihitung ya, langsung diluluskan. Untuk teman-teman guru honorer yang usianya di atas 50 tahun teman-teman. Nah berikutnya ke kompetensi manajerial ini dan sosiokultural ini hanya 110, wawancara hanya 20. Sedangkan untuk yang PG1 dan PG3 ini adalah di sini 24 ya. Nah ini. Kemudian kompetensi kategori 3 penyesuaian passing grade kompetensi teknis yang mana penurunannya ini hingga 50 poin. Nah semua kategori itu kata Nono diambil ranking terbaik ya untuk kelulusan tanpa melihat guru induk dan juga non induk lagi. Berapapun nilai yang kita dapatkan, maka untuk penentuan kelulusan itu diambil dari nilai yang tertinggi dan lolos passing grade teman-teman. Kemudian yang keempat, lulus passing grade dipastikan diberikan formasi. Nah di sini teman-teman yang dimaksud dengan lulus passing grade tanpa formasi itu adalah seperti ini. Nah ini adalah teman-teman contoh untuk yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi itu seperti ini. Misalkan di SDN Kayo Terjo 2 ini formasi guru agama Islam, ini adalah jumlahnya adalah hanya 1 teman-teman. Kemudian di sana itu ada 2 pelamar. Pelamar yang pertama ini kan sesuai dengan ketentuan, ini nilai yang tertinggilah yang akan lolos dan mengisi formasi. Sementara di sini untuk peserta yang nomor 2 ini adalah P3. P3 itu termasuk lolos passing grade kategori 3. Nah di sini ada kebijakan untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade ya, baik itu P1, kemudian P2 maupun P3. Contohnya adalah yang seperti ini teman-teman. Nah di sini contoh lagi ya, ini adalah untuk P1, ini dia P1, kemudian di sini dia P1, kemudian di sini P3. Di sini karena ada sama-sama P1 ya, maka yang diluluskan, yang diambil, yang lolos mengisi formasi adalah kan sudah lolos passing grade ya P1. Di sini diambil dari nilai yang lebih tinggi. Nah, di sini nilai totalnya 545, di sini nilainya 535. Maka di sini yang lulus adalah yang 545. Nah, namun di sini untuk teman-teman yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu di sini P1 dan juga P3, ini dikatakan lolos passing grade tapi tanpa formasi. Nah, kebijakannya bagaimana untuk yang lolos passing grade tanpa formasi? Nah, di sini disampaikan bahwa ini teman-teman, lulus passing grade dipastikan ini nanti akan diberikan formasi teman-teman. Dirjen GTK Kemdikbudristek Iwan Sahil mengungkapkan seluruh peserta tes P3K Guru tahap 1, 2, 3 akan diberikan formasi.
Jika pada tahun 2021 ini belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka 2022, peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya. Nah, Dirjen Iwan juga memastikan tahun depan formasinya akan lebih banyak daripada tahun ini. Selain dari sisa formasi P3K Guru 2021, Dirjen GTK Kemdikbudristek Iwan Sahril mengungkapkan seluruh peserta tes P3K Guru tahap 1, 2, dan 3 akan diberikan formasi. Jika pada 2021 belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka 2022, peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya. Dirjen Iwan juga memastikan tahun depan formasinya akan lebih banyak lagi. Selain dari sisa formasi P3K Guru 2021, juga ditambah dengan kuota berdasarkan jumlah guru PNS yang pensiun. Jadi itulah teman-teman kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang mana salah satunya yang sering bertanya terkait tentang sudah lolos passing grade tapi tidak kebagian formasi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.